Rp9,20. Penerimaan Rp110.000, penerimaan tambah saldo Rp8.518.109,20. Pengeluaran kosong, saldo per 30 Januari 2021 Rp8.518.109,20. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat berbakti bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ibu bapak saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih, mari dengan sukacita kita angkat pujian memasuki ibadah saat ini. Dengan pujian mari kita semua. Hadapan Tuhan sambil kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam kebaktian saat ini. Kita angkat pujian Yesusku penyelamatku dengan penuh keteduhan hati. Yesus
hamba Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai Bapak Mama sekalian. Tuhan menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan sebagai nats pembimbing dalam kebaktian saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Besar anugerah-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, marilah di hadapan Tuhan kita merendahkan hati kita, mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, kami bersyukur bahwa kami ada dan hidup menikmati segala anugerah-Mu. Bahkan di saat ini kami boleh datang menghadap-Mu Tuhan. Kami ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkaulah Tuhan yang menyelidiki hati kami, yang mengetahui segala jalan kami. Kepadamu ya Bapa, kami mohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dalam pikiran kami, dalam perkataan, dan dalam perbuatan kami. Biarlah kami kembali ada dalam anugerah pengampunan-Mu. Dengan demikian, sukacita-Mu berlimpah dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Inilah kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jikalau demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita sebagaimana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melakukan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan engkau kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudari berdiri untuk kita menyampaikan puji-pujian kita kepada Allah di dalam Mazmur 111 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 111. Saya membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Kebajikan Allah, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkup orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Tak pernah Tuhan janji.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mempersiapkan bagian bacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Kita mempersiapkan Injil Markus pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28, dan sebelumnya kita mengawali dengan pujian Berfirmanlah Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus, yang adalah firman yang hidup itu. Di kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami ada dalam suasana hati yang siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Tetapi sungguh kami menyadari ya Bapa, siapakah kami ini di hadapan hadirat-Mu? Kami adalah orang-orang yang tidak layak, yang walaupun berulang-ulang kali kebenaran firman-Mu selalu disampaikan kepada kami, tetapi kami juga terus dengan senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena itu saat ini kami mohon, persiapkan akan hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu daripada kami. Hamba-Mu yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi saluran berkat kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati akan hamba-Mu, urapi akan hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar biarlah setiap tutur kata, ucapan yang ia sampaikan boleh menjangkau hati kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Markus 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28, beginilah firman Tuhan untuk kita. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya."
Roh jahat itu mengguncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi yang dengan setia mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Shalom Bapak Mama sekalian. Sekali lagi shalom. Tema renungan kita di minggu pagi ini berdasarkan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode Gemit adalah kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Bapak Mama, lamanya seseorang menjadi Kristen belum tentu menjamin bahwa dia sudah cukup mengenal Tuhan. Mungkin kita hanya sebatas tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi kita belum mengenalnya dengan benar dan sungguh. Bahkan dalam bahan khotbah hari ini mengatakan bahwa setan pun kenal Yesus. Jadi untuk itu minggu ini kita diingatkan bagaimana seharusnya kita mengenal Tuhan dalam kebesaran kuasa-Nya yang menyembuhkan. Bapak Mama sekalian, pengajaran Yesus membuat orang takjub karena perkataannya penuh kuasa. Kalau guru-guru terdahulu yang mengajar di sinagoge berkata, "Demikianlah firman Tuhan." Tetapi Yesus dengan tegas mengajar, "Aku berkata kepadamu." Ini bukti bahwa dia adalah firman itu sendiri. Dapat kita bandingkan dengan nats pembimbing. Bapak Mama, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar. Dan saat ini menurut kesaksian Injil Markus, Yesus ada di Kapernaum, suatu wilayah di Galilea. Yesus mengajar di rumah Tuhan. Tentu saja ada banyak rabi Israel yang berkeliling untuk mengajar. Tapi pengajaran Yesus sangat berbeda. Karena Yesus mampu membuka apa yang gelap menjadi terang. Dan itulah ciri pengajar yang baik. Di saat Yesus mengajar, semua yang mendengar menjadi percaya, menjadi kagum dan heran karena merasakan sesuatu yang berbeda dari pengajaran Yesus, di mana ada kuasa dan ada daya tarik yang membuat orang lain semakin mencintai Allah. Mereka membandingkan pengajaran Yesus dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terkesan ajaran mereka hanya menjaga dogma dan aturan agama. Sehingga Yesus pernah mencela mereka karena kemunafikan. Karena itu pembacaan dari Injil Markus ini bercerita dengan sangat baik bahwa dalam mengajar sebagai Tuhan Yesus, dia tahu kebutuhan orang-orang yang mendengarnya. Orang mau mendengar firman untuk menguatkan harapan-harapan mereka. Karena itu kemuliaan Allah ditemukan dalam setiap ucapan Yesus. Tapi di sini menurut Markus, ucapan saja tidak cukup. Kehadiran Yesus
mau menjawab rasa haus dan lapar orang Kapernaum akan firman Allah. Tapi jangan dilupakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan pembuktian itu datang. Datang dengan apa? Dalam rumah ibadat ada seorang kerasukan setan. Dan dia hadir di situ seperti tamu yang tidak diundang. Kita biasa bilang Tuhan tuh ada di mana-mana. Tapi ternyata setan pun ada di mana-mana. Bahkan dalam rumah ibadat setan ada. Dan setan terbesar itu ada dalam rumah ibadat, Bapak Mama. Setan pun tahu siapa Yesus. Setan pun tahu dari mana asal Yesus. Dia juga tahu kebesaran Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Biasa kalau orang suka rasukan setan itu berarti sedang berhadapan dengan kuasa lain, dengan kuasa gelap. Nah kalau sebegini siapa mau help? Di pembahasa tren seperti itu. Kalau sudah seperti ini siapa yang mau help? Dan sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri setan yang membuat orang itu kerasukan. Yang pertama, setan hadir sambil dia berteriak. Dia berteriak-berteriak. Bahasa yang digunakan pun tidak bersahabat. Karena apa? Karena bahasa setan itu hanya mengancam dan melukai. Bahasa setan itu tidak menggunakan akal budi. Dalam bahasanya bisa saja ada kemarahan, ada teror, ada tanda tidak bersahabat. Dan kalau kita mau melihat ketika dia berteriak, berarti kita tahu setan ini juga bisa darah tinggi Pasti kita akan berpikir seperti itu. Setan ini dia juga bisa darah tinggi. Dia berteriak karena apa? Karena dia tidak mau diganggu. Mudah-mudahan Bapak Mama, cara berbahasa atau berkomunikasi orang-orang beriman tidak seperti ucapan setan. Yang kedua, setan itu tiba-tiba hadir. Setan itu ada di mana-mana. Tapi yang setan paling tidak suka ketika kebenaran diwartakan. Jangan heran kalau orang benar selalu dibenci, kalau orang benar selalu diejek, kalau orang benar selalu dihina dan dianiaya. Itu jangan kaget, karena memang setan dia tidak suka dengan kebenaran. Karena itu setan bilang apa? Apa urusanmu dengan kami? Ini kata-kata setan agar kita hidup dalam dosa, agar kita menolak kebenaran. Ketika suami istri bertengkar, mereka memilih cara yang sama. Siapa mau kenapa siapa? Nah, biasa kan seperti itu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini bahasa-bahasa setan. Demikian pula orang tua ketika menasehati anak-anak. Anak-anak memilih ungkapan yang beda kata umum, kata yang namun sama. Anak-anak biasa kalau dinasihati orang tua dan bilang begini, ini bukan zaman dahulu lagi, bukan zaman batu lagi dan lain sebagainya. Begitu pula ketika istri menasihati suami. Suami bilang, kok saya ini yang kepala keluarga, bagaimana kok lu yang nasihati saya lagi? Nah begitu pun sebaliknya ketika suami menasihati istri, istri bilang masing-masing urus diri. Nah kalau istri suami bilang masing-masing urus diri, nah bagaimana? Kalau bapak tua dia tidak tahu masak, dia mau makan karman. Bapak Mama, setan berupaya agar manusia tetap menjaga dosa
dengan mengutamakan kehendak bebas. Yang ketiga, setan juga tahu siapa Yesus. Engkau yang kudus dari Allah. Rupa-rupanya dia tahu, dia kenal benar siapa Yesus. Bapak Mama ingat ketika setan gagal membuat kesepakatan dengan Yesus, usai Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Di situ setan mengundurkan diri. Tapi dia selalu mencari waktu yang tepat. Karena itu Bapak Mama, roh-roh jahat itu selalu mengintai untuk menyingkirkan Yesus. Setan selalu iri dengan Yesus. Setan ingin merampas kebenaran dan merusaknya. Karena itu jangan heran kalau kita melihat orang-orang yang suka berbuat jahat itu, mereka lah yang akan selalu menghambat kebenaran. Kenapa dikatakan demikian Bapak Mama? Dan kenapa setan itu ada juga di dalam rumah ibadah? Bapak Mama coba perhatikan kalau ada pertemuan-pertemuan. Mereka-mereka yang sudah siap peluru kok pun senjata kok datang itu dong mau tembak para pemimpin-pemimpin dan pengurus-pengurus yang ada dalam rumah ibadat itu pasti dong siap. Nah ketika mereka siap itu setan yang paling senang yang begitu. Ketika ada pertemuan-pertemuan mereka tinggal cari celah mana yang mereka bisa masuk untuk menusuk dan lain sebagainya. Itu kerjanya setan dan itu kerjanya roh jahat. Mudah-mudahan orang percaya tidak memiliki sifat iri hati dan ketamakan untuk menjatuhkan dan menyingkirkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun setan selalu menghalangi Yesus, selalu mengintai Yesus, tapi dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa setan tidak berkutik di hadapan Yesus. Dia melakukan kekeliruan. Dia sendiri mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu yang selalu berbuat jahat, ingat bahwa kejahatan itu selalu ada sisi lemahnya. Perkataan Yesus kepada orang banyak membuat mereka takjub. Di situ mereka melihat kuasanya. Markus membuka rahasia bahwa manusia dan setan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Hanya dia pembeda ada Bapak Mama. Manusia hatinya tersentuh mau menerima kebenaran dan melakukannya. Sementara setan dia terus berteriak dan melawan Yesus. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kondisi seperti ini Bapak Mama, hanya Tuhan sajalah yang bisa menghardik. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menghentikan dan mengusir setan. Yesus adalah Tuhan. Dialah kebenaran. Dia berkuasa bukan hanya pada ucapan firman-Nya, tapi juga ucapannya membuat setan pergi, membuat setan tunduk dan takluk padanya.
Jika setan saja bisa tunduk dan takluk pada Yesus, maka kita juga harus lebih taat dan tunduk pada Yesus. Sebab terkadang kita bilang kita orang beriman, tapi kita lebih takut pada setan daripada takut Tuhan. Itu kenyataan yang biasa kita buat sebagai orang-orang beriman. Bapak, Mama, saudara-saudaraku terkasih, ketika firman ini disampaikan, kita berhadapan dengan bencana global pandemi COVID-19, di mana banyak orang di negeri ini yang terbaring karena sakit, bahkan ada yang telah meninggal. COVID-19 begitu menggila, sampai-sampai NTT yang dahulu dipuji karena angka terendah dalam kasus COVID, sekarang sudah mencapai 4.000 lebih orang yang terpapar. Ada banyak orang yang terbaring dan memohon penyembuhan. COVID begitu ganasnya, sampai-sampai banyak orang yang sakit, tapi tidak berani datang ke rumah sakit karena takut. Karena apa? Kalau di rumah sakit berarti dia penanganan sesuai standar COVID. Dan banyak orang juga yang merasa COVID sebagai sebuah aib dan bukan bencana non alam yang sudah mendunia, sehingga menyembunyikan diri dan tidak mau memeriksakan diri. Dan pada akhirnya muncul, Bapak Mama, akhir-akhir ini muncul orang-orang yang terpapar COVID karena transmisi lokal, klaster keluarga, OTG, orang tanpa gejala dan lain sebagainya. COVID begitu mencekam. Karena semua orang mencurahkan perhatian kepadanya. Sampai-sampai semua orang bisa lupa bahwa di bulan ini ada perubahan cuaca dan ada potensi sakit yang lain. Biasa kalau musim hujan begini, Jepung alamat itu malaria, kalau tidak DBD. Ini juga merupakan persoalan yang besar. Tapi kenyataannya sekarang orang sakit takut, orang yang sehat juga takut. Tapi dari firman Tuhan hari ini mau memberi kita kekuatan baru, bahwa Tuhan dalam firman-Nya selalu meneguhkan hati kita dan memberi harapan bagi kita. Tuhan tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Bacalah firman-Nya. Di dalam firman-Nya ada kebenaran dan ada kuasa. Kebenaran dan kuasa yang tidak mendikte kita, tetapi menjadikan kita sebagai mitra atau rekan dalam pengetahuan. Kebenaran dan kuasa yang menolong kita sehingga kita mengalami proses transformasi batin. Kebenaran dan kuasa yang memberi kita kepastian bahwa Tuhan membuka keyakinan kita bahwa kesembuhan selalu ada, masa depan itu ada, dan pemulihan itu akan datang. Bapak Mama, Presiden Jokowi dalam sambutannya pada sidang PGI mengatakan bahwa kita sedang berada dalam dua krisis besar. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Ini adalah fakta. Fakta kebenaran. Dan karena itu orang-orang yang beriman harus menyiapkan diri menghadapi kenyataan ini. Sekarang hanya dua cara yang benar. Yang pertama, jaga kesehatan, disiplin ikut prokes, jaga imun atau kekebalan tubuh kita. Dan cara yang kedua, memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan.
Karena krisis yang paling berbahaya juga adalah krisis spiritual. Mengutip apa yang menjadi ungkapan Ahok, memang protokol kesehatan tanpa perlindungan Tuhan adalah kesia-siaan. Namun mengharapkan perlindungan Tuhan tanpa peduli dan disiplin protokol kesehatan sama saja mencobai Tuhan. Bapak Mama, kita diberikan iman menurut kasih karunia Tuhan untuk berharap dan percaya kepadanya. Namun kita juga dianugerahkan hikmat untuk melindungi dan merawat kehidupan. Selagi lonceng gereja masih dibunyikan sebagai panggilan untuk beribadah kepada Allah, memohon belas kasih, pengampunan dan pemeliharaan serta perlindungannya, jangan kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan sebelum lonceng itu berganti menjadi bunyi lonceng kematian. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, sebab sejak ribuan tahun yang lalu kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang Kapernaum, dan kuasa itu akan terus dinyatakan bagi semua orang percaya di mana saja berada, termasuk bagi kita yang selalu terus berharap kepadanya. Bapak Mama, apa yang dilakukan Yesus dalam rumah ibadat saat itu memberikan teladan bagi kita sebagai pengikutnya di penghujung bulan pertama tahun 2021. Bahwa kita hendaknya menjadi teladan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua yang kita katakan menyejukkan hati setiap pendengar. Perkataan kita membuat orang menjadi paham akan firman Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita untuk melenyapkan kuasa-kuasa yang merusak, supaya semua orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui diri kita. Semuanya itu bisa terjadi Bapak Mama ketika kita mau membuka diri untuk Tuhan menguasai diri kita. Kita masih bergumul dengan pandemi COVID. Sekaligus kita masih bergumul dengan roh-roh dunia yang turut membuat orang-orang percaya jatuh. Oleh karena itu, jadilah pengikut, bukan pengagum. Hidup orang beriman bersama Tuhan pastilah sering kita alami kagum dan takjub akan kuasanya dalam hidup kita. Bandingkan Mazmur puji-pujian tadi. Rasa kagum dan takjub kita kepada Tuhan janganlah berhenti pada titik itu saja. Tebarkan dan sebarkan menjadi berita pengharapan bagi semua orang. Ingat, jangan malu bersaksi tentang kuasa Tuhan. Apabila itu benar pengalaman rohani kita, bukan sesuatu yang dikarang-karang. Jangan berpuas diri hanya sebagai pengagum. Jadilah murid Kristus yang setia. Karena dalam diri setiap orang memiliki kuasa. Belajarlah dari Yesus dalam berelasi. Hendaklah kuasa yang ada pada kita digunakan untuk memulihkan dan membebaskan dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui cara hidup kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Saya jemput Bapak Mama sekalian bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang besar melingkupi akan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Bapa izinkan untuk kami ada dalam persekutuan ini. Dan sebagai tanda atas persekutuan kami saat ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Karena itu Bapa, kami mohon berkatilah setiap persembahan yang telah kami siapkan, dan kami akan menyerahkannya. Biarlah itu berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Ajarlah kami untuk memberi yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus, korban yang hidup, sumber segala berkat. Kami berdoa. Amin. Mengantar persembahan kita lakukan pujian, pulihkanlah negeri kami. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan yang begitu terbatas. Tuhan, izinkan kami beribadah walaupun dilakukan seperti ini. Tetapi kami tahu kuasa Tuhan menembus seluruh keterbatasan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah jiwa yang haus mencari Engkau dipuaskan, dikenyangkan karena perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Lewat pemberitaan firman, dan kami semua dapat hidup seturut kehendak-Mu dan dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami di lembah kekelaman sekalipun. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan yang kami dapat dari-Mu Bapa. Ajar kami untuk tahu bersyukur. Kami juga bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami sekalipun. Kami ada dalam berbagai-bagai situasi hidup yang tidak menentu. Tuhan, kami terus berdoa supaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena hidup ini berat, pekerjaan kami berat, cita-cita kami berat. Sekolah, jodoh, semua hal yang kami pikirkan. Sakit, penyakit, dan penderitaan, semua yang menekan. Apalagi dalam situasi COVID yang membuat kami gelisah dan mengharu birukan keadaan hidup kami. Kami hanya bisa berseru, Tuhan tolong kami. Jangan biarkan kami sendiri. Kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya pelayanan gereja-Mu tetap akan dilaksanakan dengan cara apapun. Tuhan pasti menolong gerejanya. Tuhan menolong bangsa kami, para pemimpin, para penyelenggara negara ini, para medis, semua umat. Tuhan tolonglah kami. Ya Tuhan, biarlah kami juga menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Bagi mereka yang tersesat, bagi mereka yang terbelenggu roh-roh jahat, jadilah menurut apa yang Tuhan mau. Karena kami percaya Tuhan bekerja atas kami sekalian. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak mencari-cari keuntungan diri yang dapat membawa kami jatuh dalam berbagai-bagai dosa oleh karena situasi ini. Terima kasih banyak, karena kami masih terus berdoa bagi jemaat, bagi orang-orang yang terpapar dengan COVID-19. Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Tenaga-tenaga medis, Tuhan tolong mereka. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Demikian pula bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kematian karena COVID-19. Tuhan kuatkan dan terus beri hibur. Tolonglah mereka. Kami mohon Tuhan hadir. Dan Tuhan hentikan pandemi ini. Dan biarlah kami hidup dalam masa depan, serta menikmati hidup ini dalam damai sejahtera, dengan terus takut akan Tuhan, serta mau menikmati segalanya dengan baik.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka, bagi keluarga-keluarga dalam jemaat ini yang mengalami duka cita. Tolong beri kekuatan dan penghiburan, karena semuanya itu datang hanya dari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang menikmati berkat-Nya di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk penambahan usia bagi mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami. Kami terus berdoa bagi orang-orang yang terus bersama-sama dengan mereka dan terus mencintai mereka, supaya tangan Tuhan yang penuh kasih setia itu akan memimpin dan menolong mereka dalam perjalanan hidup mereka sampai kapan Tuhan berkenan pada hidup mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami secara fisik yang merasa lemah, namun secara iman kami semakin kuat, karena kami terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa bagi anak-anak muda, Tuhan tolong masa depan mereka. Anak-anak kecil yang terus bertumbuh, Tuhan tolong agar mereka bertumbuh dalam damai sejahtera ya Tuhan. Kami juga meminta kepada Engkau ya Bapa, berkatilah usaha kami. Tolong kami semua yang mungkin karena pandemi COVID ini kami jatuh dalam usaha kami. Tolonglah kami, dan biarlah kami tidak menjadi resah, menjadi khawatir akan hidup ini. Tetapi kami selalu berharap, dan besar pengharapan kami hanya kepada Engkau. Bahkan pelayanan gereja kami secara live streaming, Tuhan berkati. Tuhan tolong semua umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah tangga mereka. Tuhan tolong semua orang yang telah memberi diri mereka dalam pelayanan seperti hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah dimanapun kami berada, tangan Tuhan yang penuh kasih itu akan terus bekerja bagi kami semua. Tuhan juga memberkati setiap kami dengan segala hidup dan pergumulan kami. Biarlah pengasihan Allah itu akan terus melingkupi kehidupan dan pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Akhirnya semua yang kami lakukan ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Mama sekalian, marilah sambil berdiri kita melakukan pujian arti kehadiran. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami.
Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang empunya kuasa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Mama sekalian, tidak henti-hentinya kami terus mengingatkan dari mimbar gereja ini untuk kita sebagai umat Tuhan selalu menjaga protokol kesehatan, jangan ada dalam kerumunan-kerumunan, menjaga diri kita supaya imun tubuh kita tetap terjaga. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Shalom. Aku percaya
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.